Baik, kursi kita cabut. Kita kembali. Baik, kami himbau. Terus mic-nya. Coba mic-nya tadi. Coba sini. Tes 1 2 3. Ya, masih semangat? Baik. Pertanyaan pertama untuk Regu B. Harap disimak soalnya. Allah menurunkan kitab-kitabnya bagi manusia agar beriman dan beramal soleh sesuai tuntunan dan perintah. Termasuk apakah orang-orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Kafir. 100 untuk menjawab. Pertanyaan selanjutnya, soal nomor 2 untuk Regu B. Orang tua menaruh harapan besar untuk mendapatkan pahala dari amal dan doa anak-anaknya yang beramal soleh. Apa doa anak soleh untuk kedua orang tuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 untuk Regu B. Pertanyaan ketiga untuk Regu B. Pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di sebuah tempat atau padang yang begitu luas pemandangannya. Apakah nama rukun haji yang hubungannya berkumpul di sebuah tempat dan apa nama tempat itu? Nama hukum hajinya tawaf, nama tempatnya Arafah. Grup yang lain? C. Namanya tawaf, tempatnya padang mahsyar. Padang Arafah. Grup C minus 25. B 50. Jadi jawabannya itu bukan tawaf tapi wukuf. Yang selebihnya benar tadi Regu B. Wukuf saja kesalahannya. Selanjutnya soal keempat untuk Regu B. Sempurnakan ayat berikut ini yang terdapat pada Quran surah Al-Zalzal. Yauma idzin yasdur ... liyurau a'malahum. Yauma idzin
yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. 100 untuk Regu B. Oke, pertanyaan kelima untuk Regu B. Simak baik-baik pertanyaannya. Di antara golongan penerima zakat itu adalah ghorimin. Apa yang Anda ketahui tentang ghorimin? Ghorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Grup lain A, grup C. Ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayarnya. Grup C 50. Grup B 75. Jawabannya yang sempurna, orang yang berutang dan tidak punya harta lebih dari utang. Pertanyaan ke-6 untuk Regu B. Simak baik-baik. Nabi dan Rasul dikenali oleh Allah dengan mukjizat yang begitu dahsyatnya, seperti melempar tongkatnya menjadi ular, membelah lautan dan sebagainya. Siapa nabi yang tidak terbakar api dan raja siapa yang membakarnya? Nabi Ibrahim alaihissalam dan raja yang membakarnya adalah Raja Namrud. 100 untuk Regu B. Selanjutnya soal ke-8. Soal ke-7 untuk Regu B. Dalam pelaksanaan haji dan umroh ada salah satu rukun yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jamaah, yaitu mencukur rambut. Apa nama rukun haji tersebut? Regu yang lain. Den karavan cula hilamomona A, anak kasih C, pakamudahan ikua anifo tepoli nihe komi ara ube ara. Ya, nol. Jawabannya adalah tahallul. Berikan aplaus untuk semuanya. Mana masih semangat Regu B. Oke, pertanyaan ke-8 untuk Regu B. Surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq. Bacakan surah tersebut dari ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 100 untuk Regu B. Pertanyaan ke-9. Nabi siapa yang diberi mukjizat dapat menghidupkan orang mati? Nabi Isa alaihissalam. 100 untuk Regu B. Ya, pertanyaan terakhir untuk Regu B. Harap disimak. Bagaimana wajah penduduk surga? Bersinar seperti bulan purnama di malam yang indah. Semua orang senang memandangnya. 100 untuk Regu B. Semoga
kita semua menjadi penduduk surga. Amin. Tepuk tangan untuk semua itu. Di bawah. Dua 25 dapat saya. 25. Tadi 50 dapat. Nah. 25. 25 di sini. Tadi pertama berfokus sama mana? Oh, betul. Iya. Oh, ya 2 kali. Iya. Cocok 2 kali. Bukan kali 50 yang dia dapat tadi. Iya. 25 akunnya 25 pertama. Minus. Coba tuh no. Baik, perolehan nilai sementara untuk regu C regu A 700, regu B 825, C kosong, D kosong. Baik, kesempatan selanjutnya untuk regu C. Jadi fokus ya, terutama untuk regu A dan regu C, D, B dan A. Semangat dan fokus. Karena ketika regu C tidak bisa menjawab, akan dilemparkan. Baik, kita lanjut. Pertanyaan pertama untuk regu C. Ketika kita bingung menentukan dua pilihan yang berbeda, maka agama menuntut kita untuk bermunajat kepadanya dengan jalan meminta petunjuk melalui sholat sunat. Sholat sunat apakah yang dimaksud? Sholat sunnah istikharah. 100 untuk regu C. Baik. Pertanyaan kedua untuk regu C, sesi pertanyaan regu, soal regu. Dalam mengadakan perjalanan sebagai musafir, ada beberapa sembahyang yang diringankan kepada kita untuk dikerjakan dalam satu waktu dan jumlah rakaatnya dapat diminimalisir. Sholat apakah yang dimaksud? Sholat maghrib dan isya. Sholat asar dan zuhur. 100 untuk regu. Baik, soal ketiga untuk regu C, sambung ayat. Sempurnakan ayat berikut ini yang terdapat dalam Quran surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada ... ma agna ... kasab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 100 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya untuk regu C. Qalqalah ada dua macam, yaitu kubro dan subro. Sebutkan 5 huruf qalqalah. Ja.
100 untuk Prebube. Biasanya kita kenal istilah kol-kol ini dengan istilah baju di toko, baja dan to dan kol. Oke, pertanyaan kelima untuk rank C diharapkan kepada penonton untuk tenang. Oke, sholat jenazah adalah kewajiban bagi orang yang masih hidup. Kaifiah sholat jenazah hanya 4 takbir dan tidak ada perintah ruku, sujud maupun duduk. Apa bacaan sholat jenazah pada takbir yang ketiga? Untuk rank lain, rank A, B, D. Oke, nilainya 0. Bacaan sholat jenazah pada takbir yang ketiga adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk saudara supaya tidak kegantian. Selanjutnya, pertanyaan ke-6 untuk rank C. Orang munafik selalu membuat onar dalam segala sendi kehidupan karena melakukan perbuatan yang dibenci Allah maupun manusia. Sebutkan 3 tanda orang munafik. Regular. Bila berjanji dia ingkar, bila diberikan amanah dia dusta, bila dia diberikan amanah dia hianat, bila dia berbicara dia berdusta. Bila dia berjanji dia ingkar, bila dia berbicara dia dusta, bila dia diberi amanah dia hianat. 100 untuk rank C. Iya, 50. Karena soal dilempar. soal 50 untuk rank B. Regusi, tepuk tangan dulu untuk Regusi. Nah, yang cowoknya jangan malu-malu. Semangat lah nih. Baik, soal ke-7 untuk Regusi. Najis ada 3 jenis. Sebutkan dengan contoh najis masing-masing. Najis berat yaitu contohnya air liur anjing. Najis ringan yaitu kencing bayi laki-laki yang baru lahir. Sama najis sedang contohnya kotorannya bayi perempuan. Yang lain? D. Najis muka lada, air liur anjing, najis muka kafah, darah haid dan darah nifas, najis mutawasita,
air kencing bayi laki-laki. Regu D minus 25. Balik. Jadi dibalik ya. Regu C 50. Terbalik. Najis ringan air kencing laki-laki yang belum makan atau masih menyusui. Najis sedang kotoran, darah atau bangkai. Nah, tadi regu C dibalik. Tepuk tangan semangat dulu lebih kuat. Pertanyaan ke-8 untuk frame C. Mohon disimak pertanyaannya. Dalam perjalanan kita mengenal sholat jamaah, qasar, takdim dan takhir. Bila kita mengumpulkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan dua-dua rakaat di waktu asar, maka apa istilah pengumpulan sholat tersebut? Jamak takhir. Grup lain, grup B. Jamak takdim. Sudah dikurangi. Grup B dikurangi 25. Grup C 75. Kosong sambungannya. Jawaban yang sempurna jamak takhir kosong. Tepuk tangan dulu. Jadi mohon soalnya itu disimak baik-baik. Ya. Selanjutnya soal ke-9 untuk regu C. Sebutkan 8 asnaf penerima zakat. Fakir, miskin, amil, gharim, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabilillah, mu'alaf. Hamba sahaya itu bisa juga disebut riqab atau budak. 100 untuk regu C. Jadi pakai mic ya supaya jelas didengar sama teman-teman hakim. Pegang mic-nya. Pertanyaan ke-10. Jadi fokusnya teman-teman ke meja hakim, ya. Apa bacaan setelah iktidal? Samiallahu liman hamidah. Yang lain? Regu B. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil masyita min syai'in ba'd. 50 untuk regu B. Tepuk tangan dulu untuk regu C. Delapan dua lima nih, Bang. Iya. Tambahkan dulu ujungnya, dinyalakan langsung hapus. Baru bingung. 900. Iya. 900. Tambah Kan tambah 75 itu. Anak-anak mundur. Jadi sekali lagi kami minta kepada peserta fokusnya di meja hakim, ya. Regu D tinggal 1.
Baik, ini adalah sesi pertama untuk regu yang terakhir. Saya harap kepada seluruh peserta, seluruh regu untuk lebih fokus, untuk lebih bisa memahami dulu pertanyaan dari Yakin, kemudian menjawab. Tentang dulu, semangat dulu. Karena kalian adalah salah satu putra putri terbaik utusan yang ada di sini. Jadi harapan ada di pundak teman-teman untuk membawa nama baik daerah maupun sekolah kalian. Baik, kita lanjut untuk soal pertama untuk regu D. Al-Quran diturunkan kepada kita semua untuk kita pedomani dan memuliakannya, sehingga tidak benar seorang menjadikannya sebagai perhiasan dan sebagai pajangan. Bagaimanakah cara mencintai Al-Quran dengan benar? Membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkannya. 100 untuk regu. Baik, pertanyaan kedua di babak final pertanyaan regu untuk regu D. Dalam beraktivitas, Islam telah mengatur adab dan tata cara dan dalam berbuat. Apa doa seorang muslim ketika hendak masuk WC? Untuk regu A, regu B. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 50 untuk regu B. Selanjutnya soal ketiga untuk regu D. Sambung ayat. Sempurnakan ayat berikut dalam Quran surah Al-Humazah. Kala fil hutamah. Wala dari Bazan Nawil Potongan. 100 untuk regu. Ya, lebih fokus lagi untuk regu D. Pertanyaan keempat untuk regu D. Apabila dalam melaksanakan sholat kita merasa ragu dengan jumlah rakaat, maka sebaiknya kita melakukan sujud sahwi atau lupa. Apa yang Anda ketahui tentang doa sujud sahwi? Regu yang lain? C. Subhana malayanam walayas. 100 untuk regu C. 50, maaf. Soal dilempar. Bagaimana regu D? Masih semangat? Oke. Simak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan kelima untuk regu D. Siapakah sahabat Rasulullah yang pertama masuk Islam dan dijuluki gerbangnya ilmu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 100 untuk regu D. Selanjutnya pertanyaan ke-6 untuk regu D. Manusia semua akan meninggal dunia dan dikumpulkan oleh Allah di alam kubur. Nanti pada masanya Allah akan membangkitkannya kembali
di suatu tempat yang Allah kehendaki. Apa nama tempat dikumpulkannya manusia setelah di alam kubur? Yaumul Mahsyar. 100 untuk Republik. Pertanyaan ke-7. Dalam surah Ad-Duha, kita tidak boleh menghadiri terhadap orang yang meminta-minta. Bacaan surat Ad-Duha tentang larangan menghadiri meminta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhirati khairul laka minal ula wala syaufa yunika rabbuka wa tarda alam yajidika yatima ma fa'awa wa wajadaka alam fa'akhna wa wajadaka ila fa'akhna fa'amasa ila falataka fa'amasa ila falatanna fa'anna bini'mati rabbika fa'adis. Yang lain? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar fa amma sa'ila fala tanhar fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. $50 untuk Regule, minus 25 untuk Regule. Mohon dipahami soalnya, bukan dibacakan surat Ad-Duha, tapi bacakan salah satu ayat saja. Yang berhubungan dengan fakir miskin yang berhubungan meminta-minta. dengan menghardik peminta-minta. Memang sudah betul bacaannya, sudah betul ayat-ayatnya tadi semua. Tapi yang dimaksud dengan soal yang menghardik peminta-minta adalah wa amma sa'ila la tanhar. Oke ya, makanya mohon konsentrasi, pahami soalnya, baru dijawab. Pertanyaan ke-8 untuk Regule. Orang yang bagaimanakah yang disebut muhajir? Orang yang hijrah atau orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuknya. 100 untuk Regule. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk saudara. Selanjutnya, pertanyaan ke-9 untuk Regule. Pada saatnya nanti seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran.
kecuali Allah, karena Allah memiliki sifat Kudrat. regu yang lain. Niat atau esa? Regu C dikurangi 25. Jadi jawabannya itu adalah Bapa, karena Allah bersifat kekal. Sudah ada jawabannya tadi kecuali Allah yang tidak hancur. Baik, kita lanjut untuk reguler. Fokus lagi. Isi kitab Al-Quran terdiri dari surat dan ayat-ayat Allah. Berapa surat dan ayatkah isi kandungan Al-Quran? Surahnya 114, ayatnya 6666 surah ayat. 100 untuk reguler. Satu dua. 625. Iya, 625. Ini tetap C, no tetap kan? B tambah 50. Oh, bukan minus ini nih. B ya. Oh iya, minus 25 tadi, 125. Saya kira minus 50. Baik, kami akan bacakan perolehan nilai sementara. Untuk Regua 700 poin. Tepuk tangan dulu untuk Regua. Untuk Regu B 950. Untuk Regu C 625 poin. Dan Regu B D 625 poin. Jadi di sesi pertama ini terjadi selisih angka yang sangat tipis, bahkan antara C dan D sama nilainya. Jadi untuk babak selanjutnya saya tekankan lagi bahwa fokus, pahami, kemudian baru menjawab. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sesi soal perebutan. Masih tersegel soal. Coba kita tes dulu kecepatan tangannya dari Regua. 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 Regu B. Regu C. Regu D. Seluruhnya. Boleh. Baik, kami ingatkan kembali untuk aturan sesi soal perebutan final kita pada sore hari ini. Yang pertama, Regu yang siap menjawab harus memberikan isyarat dengan mengangkat tangan sebelum dipersilakan oleh Dewan Hakim. Bapak bilang ya, Regu yang siap menjawab harus memberikan isyarat dengan mengangkat tangan dan tidak boleh menjawab sebelum dipersilakan. Ingat itu ya. Angkat tangan saya dulu, nanti diperbolehkan oleh hakim katakan Regu X atau Y, baru menjawab.
Jangan dulu berani menjawab sebelum diberikan kesempatan. Kedua, setiap jawaban yang benar diberi nilai total 100. Jadi kalau jawabannya benar 100, ketika keliru atau salah dikurangi 100. Soal dengan jawaban tertutup, jika benar diberi nilai 100 dan jika salah dikurangi 100. Regu yang menjawab tanpa isyarat terlebih dahulu nilainya dikurangi, dikurangi 100. Maksudnya tanpa isyarat ini belum diberi tidak mengangkat tangan dan belum dipersilakan langsung menjawab, dikurangi 100. Soal dianggap batal jika terdapat jawaban atau isyarat dari pihak lain. Ingat ini, kami ulangi. Soal dianggap batal jika hakim menganggap ada isyarat dari orang lain. Jadi seharap fokus ke hakim, jangan sampai poin ini diberikan sanksi kepada teman-teman. Kita tidak inginkan yang itu, dan yang sakit tidak ada. Jika dalam satu penampilan ada 2 atau 3 regu yang memperoleh nilai yang sama, maka penentuan urutannya akan diberikan tambahan soal lontaran untuk dijawab secara berebutan. Jadi ketika nanti diperoleh nilai terakhir nanti regu Z, D, X, Y, Z katakan sama, untuk memperoleh 1, 2, 3, 4 itu akan diberikan soal yang baru untuk berebut. Pelanggaran aturan oleh peserta bisa diberi sanksi pengurangan nilai maksimal 25. Sama halnya dengan poin tadi, ketika ada lirikan atau bisikan-bisikan itu akan diberikan sanksi pengurangan 25. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita akan kami akan bacakan soal pertama untuk soal rebutan cerdas cermat final. Regua, dites dulu ini. Regua, tes kecepatan dulu ini. Regua, Regu B, Regu C, Regu D, semua regu. Setengah mati kita menganalisa nanti, sudah cepat-cepat semuanya. Jadi sebelum kita mulai, para hakim untuk jadi melihat mana yang bisa mana yang paling cepat. Baik, untuk soal pertama. Oh iya, tangannya dibuat saya dulu, tangannya di meja. Bagaimana itu? Dibuat saya dulu toh? Nah, nanti kita keliru lihat. Padahal tidak angkat tangan, dia begini saja. Jadi tangan saya dibuat dulu sama semuanya, lainnya dibuat tangannya semua. Ya. Ya, oke. Dengarkan, simak baik-baik. Salat jenazah ada 4 takbir. Sebutkan bacaan tiap setelah takbir pada salat jenazah. B. Al-Fatihah. Setelah takbir pertama Al-Fatihah. Setelah takbir kedua salawat. Dikurangi 100 karena tidak ada nilai 1 sampai 100 seperti yang disampaikan tadi. Jawaban itulah Al-Fatihah, salawat, Allahumma gfir lahu wa fir'ahu wa nudan Allahumma la tahrina ajrahu wa la tahina ba'dahu wa gfir lana walahu. Baik.
Ingat ya, untuk sesi rebutan ini di sini hanya ada tambahan nilai dan pengurangan nilai saja. Dan tambahannya 100, pengurangannya 100. Tidak ada nilai antara 1 sampai 100. Seperti tadi ada nilai 25, 50 atau 70. Pokoknya kalau jawabannya tidak sempurna berarti dianggap jawabannya salah. Ya. Oke. Pertanyaan kedua untuk soal rebutan di babak final, cerdas cermat. Sempurnakan ayat berikut ini. Wa innahu titik-titik lasyadid. Grup Regu C. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 100 untuk Regu C. Oke, soal ketiga untuk sesi rebutan, harap disimak baik-baik. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang membuat kapal di tengah gunung sebelum datangnya tsunami yang menyapu seluruh dunia. Siapakah nama Nabi Nuh alaihissalam yang tenggelam bersama ibunya karena tidak taat kepada suami dan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, soal ketiga 0 untuk semua regu. Jawabannya kanan. Ini tadi dia sudah punya kan tapi dia ragu tuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua regu. Jangan posisi bertahan karena ini kita sama-sama belajar. Jangan juga takut-takut Pak, nanti salah kurang nilai buat saya tidak dapat juara. Baik, kita lanjut untuk soal rebutan. Apa nama rukun haji atau umrah yang berarti berlari-lari kecil di antara dua bukit? 100. Sudah ditunjuk. Dilihat tuh kita segini. Jadi supaya dia juga peminat udah begini. Baik, untuk pertanyaan kelima sesi rebutan, mohon tangannya disimpan di atas meja dulu. Astaga. 4. Iya, boleh pembina boleh sambil koreksi toh. Nanti perhitungan baru. Oke, kita kembali fokus. Pertanyaan kelima soal rebutan. Berkurban adalah simbol penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bacakan surah yang memerintahkan berkurban. Regu A. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Seratus untuk Regu A. Selanjutnya soal ke-6 pada sesi rebutan.
Harap disimak baik-baik. Apa hukum alif lam pada kata wal Qur'anil Hakim? Reguler. Pakai mic supaya untuk kasih besar suaranya. Reguler dikurangi 100. Jawabannya alif lam komariah. Kalian tidak dapat di mejanya mic nanti agak dikasih besar suaranya. Baik, kita masuk pada soal ke-7. Tepuk tangan dulu. Apa arti tawakal? D. B. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdirnya setelah berusaha. 100. Biasa tadi kaget karena belum selesai soalnya. Benar. Sambungan ditawakal menurut ilmu kalam. Oke, siap-siap lagi untuk pertanyaan berikut. Tangannya di meja dulu. Ingat ya, sebelum dipersilakan jangan langsung dijawab. Angkat tangan dulu, nanti ditunjuk baru dijawab pertanyaan. Pertanyaan ke-8 untuk soal rebutan. Sebutkan 4 macam sifat yang tidak baik. Regua. Hasad, sauzon, syanat, dan jumur atau pengecut. Saat seujun. Hasad, sauzon, khianat, jumur atau pengecut. 100 untuk regua. Selanjutnya soal ke-9. Rebutan. Mohon tangannya semua di atas meja. Puasa adalah menahan lapar, haus dan perbuatan tercela sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bila makan atau minum, maka puasa kita batal. Siapakah yang puasanya tidak batal walaupun pernah makan dan minum? Orang sakit. Orang yang sakit. Regua dikurangi 100. Jadi jawabannya itu adalah orang yang lupa atau orang yang tidak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Ya, semangat. Ya, jadi tetap fokus ya. Fokus, ini pertanyaan yang terakhir. Ini adalah salah satu penentu untuk teman-teman regu A, B, C, D. Siapa yang paling tinggi nilainya? Simak baik-baik. Pertanyaan yang terakhir. Apa arti kata lasyadidu? B. Menyaksikan sendiri dengan sangat bakil. Sempurna. Lanjutannya tadi itu dan lasyadidun. Sudah 2 kali belum selesai pertanyaannya. Dilepas. Tambahkan di belakangnya nanti kau keliru. Tambahkan. Tambahkan nilai ininya nanti kamu keliru. Di sananya 700 dulu Pak itu. Iya, Iya, 700 dulu. Ya. 700 ya. Baru itu ditambah Ditambah 100. 100 tambah 100
dikurangi 100. Jumlah kamu Jumlah apa di bawah? A sama dengan 900, B 1050. 1050. Titik 10 C 725. D 525. Baik, kami bacakan perolehan nilai final dan nilai terakhir. Untuk Pregua memperoleh nilai 900 poin. Untuk Pregu B 1050 poin. Untuk Pregu C 725 poin. Untuk Pregu D 525. Jadi ini adalah langkah awal untuk teman-teman berproses. Hari ini kalau teman-teman belum memperoleh nilai atau peringkat yang maksimal, insya Allah 2 bulan 3 bulan ke depan akan lebih baik lagi. Percaya bahwa kegagalan nilai minusan ini bukan suatu kegagalan, tapi itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Baik, dengan perolehan nilai akhir untuk Cerdas Jerman Karang Taruna Cinta Alam Desa Abu Raya, Dewan Hakim memutuskan bahwa juara pertama dengan perolehan nilai 1050 dari Pregu B. Juara 2 dengan perolehan nilai 900 poin direbut oleh Pregu B. kita punya pikiran hakim ke bebek terus semuanya. Peringkat ketiga dengan perolehan nilai 725 diraih oleh Pregu C. Peringkat keempat dengan total nilai 525 poin diraih oleh Pregu D. Penyampaian untuk semua regu A sampai C, D untuk menyetor nama-namanya, nama lengkapnya beserta tanggal lahirnya. Nama lengkapnya saja, termasuk dengan nomor HP-nya boleh atau nomor HP pembinanya. Karena nanti hadiah akan dibagikan bersama sertifikatnya. Seluruh kegiatan nanti selesai akan dipanggil bersama-sama untuk menerima dia di acara penutupan, karena masih ada takraw, lomba kerupuk sama tarik tambang. Jadi selesai dan semua kegiatan akan dipanggil untuk penyerahan hadiahnya. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sekian. Baik, untuk Pregua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar ya, berurut. Kelompok kata biar tidak dikurangi 100, tetap masih juga 50. Tidak. Oh iya, masih 50. Tidak apa-apa dah. Semangat. Besok lagi belajar, ya. Sudah kelas berapa? 9. Tidak apa-apa. Ayo.
Berarti lakinya. Siti, TF Nur, Mbak Izen. Mbak Izen ini IBN Yeser. Iya, pasti nama lengkapnya. Ya, tanggal lahirnya 20 Mei 2007. Nama saja. Nama saja. Maudi Jilan Yafrina. Kalau nama sudah ada di Okay.